Ahibati fillah, ketika kita melakukan perjalanan panjang dengan kendaraan pribadi kita, dengan mobil, biasanya kita akan mempersiapkan mobil tersebut. Semua dicek. Ketika mobil itu layak, maka akan digunakan. Dan dalam perjalanan kita, biasanya kita akan sering tanya, sudah sampai mana? Jam berapa sekarang? Ada yang berjalan, udah malam, ya. Kemudian dia tidur, dia terjaga. Jam berapa ini? Kapan akan sampai? Ahibati fillah, banyak di antara kita yang tidak peduli dengan kendaraan, tidak melakukan servis berkala, tidak mengecek tentang kaki-kaki kendaraan. Sehingga kadang-kala kita mendengar peristiwa yang memilukan. Minyak rem habis, blong remnya. Kita juga melihat ada mobil yang terbalik karena bannya meletus. Ada yang mesinnya terbakar karena radiatornya bocor. Atau mobil yang tahu-tahu gak bisa di starter. Maka kita perlu bermuhasabah. Kendaraan kita perlu dicek. Perusahaan-perusahaan yang besar yang dia ingin maju dan ingin mendapatkan keuntungan yang terus bertambah. Apa yang dilakukan? Biasanya mereka akan melakukan audit. Mereka akan tutup buku. Mereka akan cari tahu. Kita ini untung apa rugi? Kalau untungnya berapa? Kok nggak sesuai keuntungan dengan energi dan waktu yang dikerahkan? Kalau rugi, apa penyebab kerugian tersebut? Ahibati fillah, tema kita hari ini bermuhasabah. Bermuhasabah tentang diri kita. Berapa lama engkau hidup? Apa yang sudah engkau dapatkan? Oh, aku sudah jadi dokter. Aku sudah spesialis. Ya, mungkin ada hitungan-hitungan duniawi dari cita-cita manusia, dari angan-angan yang dia dapatkan. Tapi kita gak lama hidup di dunia. Perjalanan kita akan berlanjut. Mungkin kita di sini 60-70 tahun kalau sampai. Sebagian kita lupa dengan kehidupan yang selanjutnya. Sehingga tatkala dia bermuhasabah, mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya, hanya urusan dunia dan materi yang dia hitung. Dia ngelihat fulan udah punya mobil, aku belum. Fulan udah menikah, aku belum. Fulan udah naik jabatannya, aku belum. Ahibati fillah, berapa banyak di antara kita yang sudah lupa dengan tujuan? Bahkan salah menempuh jalan. Sibuk dengan yang tidak berguna. Bahkan hampir terjatuh di dalam jurang.
di antara rahmat Allah yang kalau kita pandai memandang dengan kacamata yang benar, musibah dan bala. Berapa banyak musibah dan bala yang menimpa manusia yang sejatinya menjadi titik balik buat manusia untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Dia akhirnya dapat bermuhasabah. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok mobilku terbalik ya? Kenapa kok akinya soak? Padahal akinya baru loh. Ada kondisi-kondisi, ada petaka-petaka, ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini yang Allah takdirkan untuk kebaikan kita. Apa kata Allah di surat Al-An'am ayat 42? Di surat Al-An'am ayat 42. 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Allahu Akbar. Allah tatkala memberikan cobaan itu tujuannya agar manusia sadar. Berapa banyak orang yang baru sadar ketika diranjang di rumah sakit. Ketika kakinya harus ditegakkan ke atas. Ketika matanya diperban. Ketika dia berjalan dengan krek. Baru dia sadar. Akhirnya dia bermuhasabah. Ya Allah, ya aku banyak dosa. Covid kemarin, masih ingat, membuat banyak orang sadar. Tapi ada mereka yang gak sadar dan mereka pergi selama-lamanya. Yang masih dikasih hidup. Maka ini kesempatan. Agar engkau bermuhasabah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia mendengar terjadi tanah longsor atau ambles ya. Beliau mengatakan, Kunna ashab Muhammadin SAW. Kita dulu tuh para sahabat Nabi. Memandang musibah-musibah itu, petaka-petaka itu barokah. Udah di mana barokahnya? Sedangkan kalian menganggapnya hal yang mencemaskan, enggak barokah. Karena membuat kita bermuhasabah, membuat kita jadi lebih baik akhirnya. Itu tujuan muhasabah. Bagaimana engkau menjadi lebih baik. Tapi seorang muslim seharusnya enggak nunggu kena musibah, baru dia bermuhasabah. Tidak perlu menanti kalau musibah kita tahu. Musibah ini beragam bentuk dan modelnya. Ada musibah yang umum yang menimpa seluruh penduduk Jakarta umpamanya. Ada musibah yang hanya menimpa keluargamu. Ada musibah yang hanya menimpa dirimu sendiri. Jangan nunggu musibah baru engkau bermuhasabah. Nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana cara supaya kita bermuhasabah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18.
Ini yang seharusnya dihisab. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. 89 kali Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Kita tahu yang namanya dipanggil. Untuk apa dipanggil? Untuk dikasih peringatan. Untuk dikasih tahu. Yang lalai supaya sadar, yang lupa supaya ingat, yang malas supaya semangat. Dipanggil. 89 kali kita dipanggil. Jadi kalau kita menghitung 1 bulan, Allah memanggil kita kira-kira tiap harinya 3 kali. Dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Kenapa? Karena kita suka lupa. Kita makhluk yang malas juga. Di ayat ini Allah panggil orang-orang yang beriman. Lalu Allah suruh bertakwa. Bertakwa itu ya kalau engkau sedang berbuat dosa, berhenti berbuat dosa gitu. Kalau ada kewajiban yang kau tidak kerjakan, kerjakan kewajiban. Ada nikmat yang Allah berikan, syukuri. Dan banyak nikmat Allah. Ada hak-hak orang lain yang engkau ambil, balikin. Bertakwalah, takut sama Allah engkau. Allah tahu dengan apa yang kau kerjakan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setelah Allah panggil nih orang-orang beriman dan Allah suruh bertakwa, lalu Allah perintahkan setiap diri, setiap personil, setiap insan, setiap jiwa memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Besok kita mau berangkat loh. Sebagian kita orang tuanya udah berangkat. Rumahnya dibawa ya enggak. Mobilnya enggak. Duit di berangkas juga enggak dibawa. Berarti ada sesuatu yang harus engkau perhatikan untuk dibawa besok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dipanggil, disuruh bertakwa, dikasih penjelasan yang detail, lalu disuruh bertakwa lagi. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail amalan kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisab itu menghitung. Kalau bicara menghitung, biasanya yang dihitung itu adalah jumlah. Engkau hitung. Apa yang dihitung? Nanti kita lihat. Apa yang mau dihitung? Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Lalu kata Umar bin Khattab, setelah engkau hitung, engkau timbang. Sebelum engkau ditimbang nanti. Kita tuh kalau mau beli sesuatu di supermarket, mau beli buah yang kita timbang sendiri.
Kadang-kala kita udah beli ya berbagai macam buah, kita taruh di keranjang, kita punya duit banyak nih. Berangkat kita ke kasir, nggak diladenin, katanya Mbak Mas timbang dulu. Suruh timbang. Ketika engkau sudah nimbang dulu, engkau tahu duitmu berapa. Oh, nggak cukup, ternyata mahal. Engkau kurangin. Nah, nimbang ini biasanya untuk mengetahui bobot. Kalau menghitung mengetahui jumlah, kalau menimbang untuk mengetahui bobotnya berapa. Nah, kita beramal, kita sholat nih. Alhamdulillah anak sholat 5 waktu, engkau hisap. Alhamdulillah aku sholat 5 waktu. Aku alhamdulillah gak pernah ninggalin sholat sejak SMA Ustaz. Puasa, alhamdulillah dulu anak masih sering bolong-bolong puasanya. Tapi alhamdulillah sejak anak ya umur 20 tahun, anak udah gak pernah lagi meninggalkan puasa. Itu muhasabah, jumlah. Tapi apakah amalanmu berbobot? Apakah sholatmu diterima? Apakah puasamu berkualitas? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu hadzun min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi ibadah puasanya itu terhitung dia puasa, gugur kewajiban dia, pahala nggak ada. Itu bobot. Lalu Umar mengatakan radhiyallahu taala anhu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Karena kalau hari ini engkau bermuhasabah, besok akan lebih ringan. Antuhasibu anfusakum al-yawm. Karena engkau sudah menghisab dirimu tadi. Jumlah dan timbangan. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan kalian berhiaslah untuk pameran terbesar. Pameran akbar. Pameran itu akan memamerkan setiap manusia. Kadangkala ada festival ya, sesuatu. Ada beberapa orang yang akan ditampilkan, yang akan dipamerkan. Tapi nanti pameran itu akan dihadirin oleh Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Dan dihadiri oleh manusia terakhir. Semuanya hadir. Gedung terbesar di dunia ini menampung berapa manusia? Cukup untuk 1 juta manusia? Ya mungkin ada yang cukup. Cukup untuk 1 miliar? Kayaknya nggak cukup lah. Mana tempat berkumpul manusia semuanya? 1 miliar. Gimana 8 miliar manusia sekarang? Nggak ada. Tapi nanti Allah akan adakan. Allah akan jadikan bumi ini rata semuanya. Pameran. Berhiaslah kalian. Engkau akan dipamerkan. Siapa engkau? Oh. Maka engkau kepingin seperti apa nantinya? Sekarang kau persiapkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Umar membacakan firman Allah di surat Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kalian semua akan dipamerkan dan tidak ada yang tersembunyi dari diri kalian. Ahibati fillah, kita itu tahu siapa kita. Makanya kadang-kala ada orang yang merasa tahu dengan kawannya. Aku tahu fulan sampai isi perutnya aku tahu. Enggak. Engkau enggak tahu. Dia engkau tahu beberapa tentang dia. Engkau tahu rahasia dia. Tapi ada hal-hal yang terbetik di hatinya engkau enggak tahu. Dia tahu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 14. Apa kata Allah? Balil insanu ala nafsihi basirah.
Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Iya, nggak perlu orang lain. Setiap kita ini tahu dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita pernah berbuat dosa ini itu. Tapi pada hakikatnya engkau tahu dengan apa yang kau kerjakan. Dengan apa yang kau lakukan. Nggak perlu dikasih tahu orang lain. Tapi kadang-kala manusia itu ngeyel. Makanya perlu bermuhasabah supaya kau tahu, kau duduklah. Berapa banyak orang yang kalau disalahkan, enggak, anak enggak salah. Fulan yang salah. Engkau nyuri, enggak, anak enggak nyuri. Padahal dia nyuri. Jadi ada kondisi-kondisi manusia yang pada hakikatnya dia tahu tentang dirinya. Makanya kelak pada hari kiamat, Allah itu suruh tiap orang nantinya untuk baca catatannya masing-masing. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 14 juga? Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap dirimu. Semua akan dikasih kitabnya masing-masing. Nih bukumu nih, baca sudah. Lihat, mungkin ada yang bukan dosamu tercatat di situ. Mungkin ada amal solehmu yang tidak tercatat di situ. Engkau cek. Cukup engkau yang mengecek. Kenapa? Karena engkau tahu dengan diri. Makanya para pelaku dosa ketika baca kitabnya, dia disuruh menghisap dirinya sendiri. Dia mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini buku apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada yang kecil dan besar kecuali semuanya dicatat. Engkau cek. Maka sekarang kita bisa ngecek tuh. Cuma ada orang yang nggak punya alat untuk ngecek. Ahibati fillah. Bicara jiwa kita, bicara diri kita. Sekarang nih banyak orang stres, ya, banyak orang depresi, banyak orang tindakan kriminal semakin merajalela. Banyak orang yang sakit jiwanya. Sehingga perlu berobat. Ada yang mengatakan perlu healing kadang-kala manusia. Iya, perlu. Allah berfirman di surat Asy-Syams ayat 7-10. Supaya engkau tahu dengan dirimu. Apa yang harus kau lakukan dengan dirimu. Nah, coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu fiik. Demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Tuh, itu bicara diri kita. Kita tuh punya detektor. Allah sudah berikan detektor. Kita tahu mana baik dan mana buruk. Nah ini alat untuk bermuhasabah. Siapa yang beruntung? Yang membersihkan jiwanya. Kita tuh kalau tahu bahwa di roda mobil kita ada paku, apa yang kita lakukan? Berangkat kita
ke bengkel atau ke tukang ban untuk diperbaiki. Tapi ada yang tahu, namun tetap digunakan di jalan yang lobang-lobang. Maka tiap manusia sudah dikasih alat. Bagaimana dia mensucikan dirinya itu dengan ketaatan. Dan itulah tanda keberuntungan dan kebahagiaan dia. Dan bagaimana dia menghinakan dirinya, menghancurkan, membinasakan dirinya dengan berbuat dosa. Makanya kadang-kala sampai hari ini kita melihat ada orang-orang pelaku dosa yang kadang-kala nggak menyesal dia dengan dosa. Mengulangin lagi. Ahibati fillah, Al-Kayyis, dalam sebuah athar disebutkan Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsah, adalah orang yang suka menghitung dirinya, mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal bukan untuk masa depan dunia dia, karena dunia tidak punya masa depan. Dia beramal untuk masa depan setelah kematian. Itu masa depan. Dunia nggak ada masa depan. Jadi dokter nggak punya masa depan. Masa Ustaz? Iya, masa depannya mati dia. Indonesia punya masa depan? Nggak ada. Masa depan Indonesia kehancuran. Tahu dari mana Ustaz? Masa depan Amerika kehancuran. Maka kalau engkau bicara masa depan, adalah tempat di mana tidak ada kesedihan. Tempat tidak ada kegalauan dan kelelahan serta keringat yang membuatmu kecapean. Nggak ada. Itu masa depan. Masa depan di mana engkau bersenang-senang dan tidak ada rasa sakit di sana. Masa depan adalah kehidupan di mana tidak ada rumah sakit di sana, tidak ada orang sakit, tidak ada toilet di sana, tidak ada tidur di sana, yang ada bersenang-senang. Itu masa depan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang suka menghisap dirinya untuk masa depan dia. Dan dia beramal untuk yang setelah kematian. Bukan beramal untuk masa tua. Bukan menabung untuk masa pensiun. Bukan cari usaha untuk masa tua dan masa purna kerja dia. Itu orang yang cerdas. Wal ajiz, dan orang bodoh. Man atba'a nafsahu hawa, yang dia mengikuti kemauan nafsunya. Dia ikuti, mau ini kerjain, mau ini kerjain. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian dia berangan-angan atas Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, tenang. Ahibati fillah, Ibnul Qayyim menukil dari Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan al-mu'min, orang beriman itu qawwamun ala nafsi. Orang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjadi komando atas dirinya. Selalu mengevaluasi dirinya. Dan akan ringan hisab pada hari kiamat orang-orang yang telah menghisab dirinya di dunia. Wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamah. Akan berat hisab pada hari kiamat itu buat orang-orang yang dia nggak pernah bermuhasabah, nggak pernah mengevaluasi dirinya, nggak pernah berhitung, tahu-tahu bangkrut. Berapa banyak orang dia sakiti. Wahab ibn Munabbih, seorang tabi'in ya. Imam Ahmad menukil dari dia. Maktubun fi hikmati Ali Daud. Tertulis di hikmah keluarga Nabi Daud. Hakun alal aqil, menjadi sebuah kewajiban buat setiap orang berakal. An la yaghfal an arba' saat. Agar dia tidak lalai dengan 4 waktu. 4 waktu. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, sa'ah yunaji fiha rabbah. Waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Dia harus punya waktu
khusus untuk bermunajat dengan Tuhan. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita nggak akan bisa melakukan perjalanan panjang kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Engkau perlu minta pertolongan Allah. Dan la haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua, sa'ah yuhasib fiha nafsah. Dia perlu waktu untuk bermuhasabah, menghisap dirinya. Bermunajat kepada Allah, bermuhasabah. Yang ketiga, sa'ah yakhlu fiha ma ikhwatihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yusaddiqunahu an nafsih. Dia perlu bermuhasabah, perlu duduk sama kawan-kawan, ada waktu duduk ngobrol sama kawan-kawannya yang memberitahu tentang kekurangan diri. Bukan cerita ngalor ngidul ya. Tapi perlu duduk sama kawan-kawan yang ngasih tahu dia, engkau kayak gitu loh, engkau nggak boleh. Ini nggak bener loh. Perlu. Dia duduk sama kawan-kawan yang memberi nasihat kepada diri. Yang keempat, sa'ah yatakhalla fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul. Dia perlu punya saat, punya waktu di mana dia meninggalkan kelezatan-kelezatan yang halal dan baik, dia tinggalkan. Berpuasa. Boleh ini tapi enggak lah, aku nggak kerjakan. Perlu dia punya waktu seperti itu. Ahibati fillah, Maimun ibn Mihran, salah seorang ulama, dia mengatakan la yakunul abdu taqiyan. Orang itu tidak akan disebut bertakwa hatta yakuna li nafsihi asyadda muhasabatan minasyarik li syariki. Orang itu nggak akan dikatakan bertakwa sampai dia menjadi orang yang keras dan detail dalam menghisap dirinya sebagaimana orang yang berpartner itu ketika tutup buku, ketika perhitungan. Dia akan lihat ini kemana ini? Ini barangnya di mana? Ini keuntungannya kok sedikit? Ini gimana? Kita lihat ya, bagaimana auditor itu ketika mengaudit, apalagi audit eksternal yang datang. Walihada qila an-nafsu kasyarikil khawan. Ada pernyataan yang mengatakan diri manusia, jiwa manusia itu seperti partner yang pengkhianat. Diri kita. In lam tuhasibhu, kalau engkau nggak pandai-pandai berhitung sama dia, hilang semua hartamu. Jadi garong dia nanti. Baik, ahibati fillah. Bagaimana sekarang cara menghisap diri kita? Ada 3 rukunnya ya. Yang pertama, engkau perlu membandingkan antara nikmat yang Allah berikan kepadamu dan dosa yang kau kerjakan. Catat. Yang pertama, membandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan dosa yang kau lakukan. Kita tuh sering berburuk sangka sama Allah. Seakan-akan yang Allah berikan kepada kita dikit. Banyak nikmat yang Allah berikan. Apalagi nih teman-teman yang di rumah sakit. Dia tahu harga berbagai macam obat. Mereka tahu harga oksigen. Mereka tahu semalam di rumah sakit itu terkadang lebih mahal daripada semalam di hotel bintang 5. Kau lihat, kau perhitungkan, kau perbandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan dosa yang kau kerjakan. Itu muhasabah yang pertama. Sehingga kau tahu, aduh, gak pantas kau masuk surga. Enggak. Yang ada hanya ampunan Allah dan rahmat yang bisa memasukkan kau ke surga Allah Azza wa Jalla. Ibn Sammah disebutkan bahwasanya yang menyebabkan dia bertobat, pernah suatu hari ketika dia sudah umur 60 tahun, dia ngitung 60 tahun ini berapa hari.
Ternyata 60 tahun itu kira-kira 22.000 hari. Lalu dia teriak, ya Allah, kata dia, gimana aku berjumpa dengan Allah membawa dosa 22.000 dosa. Gimana kalau dalam sehari ratusan dosa yang dikerjakan? Kemudian dia pingsan. Ahibati fillah, dengan membandingkan ini, engkau jadi tahu, engkau itu hamba Allah yang banyak dosa. Allah itu Allah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Dosa kita kerjakan, tetap kita sehat, tetap kita bisa jalan, tetap kita bisa berbuat macam-macam. Maka hendak engkau bermuhasabah, yang muhasabah ini akan mengantarkanmu kepada tobat dan mengantarkanmu kepada syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika engkau kena musibah, engkau pun bersabar. Dosaku banyak, nikmat Allah banyak. Nampak keadilan Allah. Nampak kasih sayang Allah kepada. Sehingga engkau tidak meremehkan Tuhanmu. Nabi Adam gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Yang kedua, setelah kau membandingkan antara dosa yang kau lakukan dan nikmat yang Allah berikan, maka yang ada hanya syukur dan minta ampun. Yang kedua, engkau membandingkan antara kebaikan-kebaikan, antara amal soleh yang kau kerjakan dan dosa-dosa yang kau perbuat. Karena Allah mengatakan nanti ada pada penimbangan itu, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi, engkau bandingkan antara perbuatanmu sendiri, yang baik dan yang buruk. Tapi ternyata nggak semua orang bisa melakukan ini. Ini butuh 3 alatnya. Alat yang pertama adalah ilmu. Engkau harus belajar, engkau harus tahu mana dosa dan mana ketaatan. Berapa banyak orang yang hari ini melakukan perbuatan dosa, dianggap nggak apa-apa. Gimana dia mau bermuhasabah? Seperti contohnya orang yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba di kampung-kampung, di kota-kota ya. Gimana dia akan bermuhasabah kalau dia pandang ini bukan dosa? Gara-gara dia nggak punya ilmu. Maka diperlukan nurul hikmah, cahaya hikmah yang engkau bisa membandingkan antara yang hak dan yang batil. Dalam perbuatan ketaatan dan dosa, engkau juga membandingkan. Dosa ini bobotnya berat sekali. Ini salah satu dosa besar. Berzina dosa besar. Berzina dengan istri tetangga bobotnya 10 kali lipat lebih besar. Maka di sini manusia perlu ilmu dan belajar. Berapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya tapi dia merasa nggak dosa. Berapa banyak teman-teman mungkin yang ribain orang, ngomongin orang, bahkan menjadi bahan obrolan mereka ketika ngobrol tiap harinya, tapi biasa-biasa aja. Gimana dia akan bermuhasabah? Membandingkan antara kebaikan dan keburukan. Boleh jadi dia berpendapat, enggak, alhamdulillah, aku banyak ketaatannya. Padahal banyak dosa yang dia kerjakan. Tapi dia nggak belajar. Alat yang kedua adalah berburuk sangka. Kepada siapa? Kepada dirimu. Kita muhasabah, diri kau perlu muhasabah, perlu berburuk sangka sama dirimu. Kau ketahui bahwa manusia itu khuliqa halu'a. Manusia itu suka berkeluh kesah. Manusia itu suka lupa, manusia suka berbuat dosa. Manusia itu tidak pandai bersyukur. Ya, ketika kita berburuk sangka dengan diri kita, maka insya Allah kita bisa tuh
menghitung dengan detail, oh iya aku banyak dosa yang hari ini apa yang kau kerjakan. Boleh jadi kau mau tidur kau lihat, aduh apa yang kau kerjakan hari ini ya. Ada dosa hati yang mungkin orang lain gak tahu tapi engkau tahu. Kalau kau punya ilmu. Kemudian membedakan, alat yang ketiga, membedakan antara nikmat dengan fitnah. Engkau sekarang sedang dikasih nikmat sama Allah, atau engkau sedang dikasih fitnah. Kasih jabatan, naik jabatannya, hartanya bertambah. Ternyata balak buat engkau. Yang dulunya engkau biasa sholat duha, berhenti sholat duha. Yang dulunya engkau di soft pertama, jarang di soft pertama. Yang dulunya biasa puasa sunnah, gak pernah lagi puasa sunnah. Berarti nikmat yang Allah berikan kepadamu sebenarnya ujian buat engkau, jadi bala. Dan kemudian alat yang ketiga, engkau membandingkan apa yang keluar dari dirimu. Ucapan, perbuatan, niat, dan perintah Allah serta larangannya. Sesuai nggak perbuatanmu dengan perintah Allah? Ketika ada larangan dari Allah, engkau ada di tempat larangan itu. Jangan sampai, atau engkau berada di tempat ketaatan. Kita tuh perlu membandingkan ini. Karena jangan sampai kita berada di tempat yang Allah larang, dan kita tidak ada di tempat yang Allah perintahkan. Engkau bandingkan ucapanmu, perbuatanmu, niatmu dengan perintah Allah dan larangan. Sehingga engkau jadi tahu siapa dirimu. Di akhir hayat Nabi SAW. Turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah perintahkan kepada Nabi untuk bertasbih, untuk istighfar, untuk mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi di akhir hayatnya memperbanyak istighfar, bahkan ketika ruku dan sujud. Yang biasanya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, beliau ganti dengan memperbanyak baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Minta ampun dan memuji Allah Azza wa Jal. Nikmat Allah banyak, aku adalah hamba yang pelaku dosa. Dengan cara itu insya Allah engkau akan jadi lebih baik lagi. Kita gak tahu kapan ajal menjemput kita. Tapi paling tidak engkau sudah punya hitung-hitungan yang dengannya akan memudahkan perjumpaanmu dengan hari Yaumul Hisab. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.